Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika sebelumnya kita pernah membahas tentang karomah waliullah, mengenal diri dan perbedaan kalbu, ruh, nafsu, dan akal dalam kajian tasawuf, maka kali ini saya ingin mengupas berbagai jenis golongan nafsu atau makom nafsu yang ada pada diri manusia tersebut menurut kajian tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, peringkat atau tingkatan dari nafsu seseorang tersebut dapat kita bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah makom atau tingkatan nafsu amarah, merupakan darjah atau tingkatan nafsu yang paling rendah pada pengkajian tasawuf. Baik dan jahat tidak ada bedanya di hati orang yang tergolong dalam nafsu ini. Bahkan tidak merasa menyesal jika berbuat jahat, semisal dengan sengaja meninggalkan sholat, mencuri, atau memukul orang, dan lain sebagainya. Yang ada bukan malah penyesalan, tapi malah terkadang menimbulkan rasa riang gembira atau riang hati dalam diri mereka. Pada golongan atau tingkatan ini, seseorang tersebut cenderung mengarah kepada perbuatan jahat. Baik ia menyadarinya ataupun tidak, entah itu dari seorang yang jahil ataupun seseorang yang berilmu sekalipun, karena tidak ada jaminan seseorang yang terlihat alim dan memiliki ilmu, hatinya benar-benar bersih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh berbuat jahat. Adapun gambaran sifat-sifat dari nafsu ini adalah sebagai berikut, yakni bakhil, tamak, panjang angan, sombong atau takabur, senang akan kemegahan, ingin namanya terkenal, hasad ataupun dengki, pendendam, berkhianat, dan lalai kepada Allah, serta hal-hal sejenisnya. Dan yang kedua, makom nafsu lawamah, merupakan tingkatan golongan orang yang selalu mengkritik diri sendiri ketika melakukan kesalahan atau dosa. Lebih tinggi satu tingkat dari nafsu amarah, semisal ia melakukan kejahatan atau dosa, maka hatinya pun merasa kecut dan cepat beristighfar, lalu merasa menyesal atas perbuatannya. Pada golongan ini, seseorang memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut, yakni mengkritik diri atau mencela kesalahan diri, bertabiat tafakur atau berpikir, merasa diri lebih baik atau ujub, berbuat kebaikan namun riya dan sum'ah atau memperlihatkan kebaikan demi pujian, dan lain-lain lagi dengan sifat-sifat sejenis atau keaiban hati. Yang ketiga, makom nafsu mulhamah. Adapun mereka yang sampai pada golongan nafsu ini, mereka telah melewati proses-proses pensucian hati, yakni melalui tarikat sufiyah dari 2 nafsu sebelumnya, dengan sifat-sifat yang timbul pada diri seseorang sebagai berikut. Sakhawah atau tidak sayangkan harta benda, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, memiliki ilmu laduni atau ilham, tawadhu atau rendah diri kepada Allah, taubat yang sebenar-benar taubat atau hakiki, sabar yang sebenar-benar sabar atau yang hakiki, dan tidak mengeluh atas kesusahan serta sifat-sifat terpuji lainnya. Mereka pada golongan ini baru dikatakan berada pada sempadan atau perbatasan menjadi seorang wali,
meski sudah dapat mengecap syuhud atau mulai mencapai fana yang menghasilkan rasa makrifat dan hakikat, namun belum begitu teguh atau sekejap dan masih berpotensi atau ada kemungkinan untuk lenyap dari semua rasa tersebut. Dan apabila mereka teguh dan tetap dalam proses mencapai makrifat dan hakikat serta melekat segala sifat-sifat terpuji di atas, maka barulah naik tingkatan ke makom yang selanjutnya. Yang keempat adalah makom nafsu mutmainnah. Di tingkatan ini, seseorang sudah bisa dikatakan sebagai wali kecil dengan sifat-sifat terpuji sebagai berikut: murah hati atau suka bersedekah, tawakal yang benar, syukur yang benar, arif dan bijaksana, kuat beribadah, redho pada segala hukuman Allah, takwa yang benar-benar takwa, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang benar-benar kokoh atau teguh. Pada golongan ini, terkadang namun tidak semestinya seseorang mendapatkan keramat atau karomah yang luar biasa, seperti misalnya mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhan engkau sambil berhati sukaria serta diredhoi Tuhan. Maka masuklah olehmu pada golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah surgaku." Yang kelima, makom nafsu rodiyah. Inilah makom seorang yang memang berhak mendapat gelar wali dan lebih tinggi tingkatannya dari makom mutmainnah. Sudah mencapai pada kejernihan hati yang benar-benar teguh dan redho pada segala ketentuan dan hukum Allah. Tidak pernah takut pada bala yang diturunkan Allah dan tidak merasa gembira pada segala nikmat dari Allah. Segalanya sama di sisi mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang wali Allah itu tak pernah merasa ketakutan dan tak pernah merasa kerunsingan di atas mereka itu." Orang yang berada pada golongan ini, nafsu mereka sudah benar-benar terkikis dari segala hal-hal yang buruk. Dan perjuangan mujahadah mereka untuk mencapai tahapan ini sangatlah tidak mudah. Mereka benar-benar dapat mengecap nur syuhud yang membawa mereka kepada makrifat. Merekalah yang bergelar orang-orang yang khawas dan memiliki sifat-sifat terpuji antara lain sebagai berikut: memiliki sifat zahid, ikhlas, wara, meninggalkan perkara-perkara yang bukan pekerjaannya, dan sifat keruhanian yang tinggi lainnya yang telah terpatri atau menyatu pada diri mereka. Yang keenam, makom nafsu mardiyah. Adapun makom ini tentunya lebih tinggi dari makom rodiyah. Segala percakapan dan perbuatan mereka diredhoi oleh Allah. Jiwa, perasaan yang terlintas di hati, penglihatan, pendengaran, gerak-gerik, dan segala apa yang mereka lakukan, kesemuanya diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan muncullah hal-hal yang tak biasa di pandangan orang biasa atau orang umum. Seperti misalnya mereka bisa terbang di udara, berjalan di atas air, dan hal-hal ganjil atau ajaib dan luar biasa lainnya yang tak masuk di akal atau tak bisa dicerna oleh pemikiran orang-orang umum atau orang biasa. Orang-orang yang mencapai pada tingkatan ini digelar dengan wali Allah dalam martabat
khawas al-khawat, yakni wali Allah dalam martabat yang istimewa daripada wali tertentu lainnya, yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti budi pekerti yang tinggi, lemah lembut dalam pergaulan masyarakat, redho dan rela atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat terpuji dan tinggi lainnya. Yang ketujuh, makom nafsu kamil, merupakan makom yang tertinggi dan teristimewa dari semua makom wali yang ada, yang sudah melewati segala tingkatan makom yang sebelumnya, yakni melalui jalan adab tarbiyah guru yang arif dan mursyid, lewat jalan suluk campur jazbah. Makom ini disebut juga dengan nama makom baqobillah, yang mana ruh atau hati mereka kekal dengan Allah baik di saat tidur ataupun terjaga, sedangkan zahir mereka dapat membaur bersama-sama dalam pergaulan orang ramai atau bermasyarakat. Dan makom baqobillah ataupun makom al-kamil inilah yang merupakan makom daripada orang-orang yang bergelar wali besar, dengan sebutan martabat seorang wali khawas al-khawas, yang juga telah dicapai oleh para nabi-nabi yang berada pada makom nubuahnya, dan juga telah dilewati oleh para rasul-rasul dengan tingkatan yang teramat tinggi dan teristimewa pada makom risalahnya. Nah, itulah tingkatan-tingkatan dari nafsu atau makom nafsu berdasarkan kajian tasawuf hingga seseorang mencapai makom wali, wali besar, nabi, dan rasul. Sekian dulu yang dapat saya bagikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe, like, dan share channel dan konten ini. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.